Ada sebuah dialog inspirasi bagi kita semua. Seorang santri dengan Pak Kiai yang membahas tentang sebuah konsep rezeki. Singkat tapi sangat jelas. Sang santri bertanya pada Pak Kiai, "Pak Kiai, sebetulnya rezeki itu apa sih?" Dijelaskan dengan singkat oleh Pak Kiai, rezeki itu adalah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, kemudian kau gunakan, mungkin kau makan, kau gunakan untuk keperluanmu yang lain, dan bermanfaat untuk hidupmu. Sampai nanti ajal datang menjemput, maka semua yang Allah berikan itu habis, maka habis jugalah jatah rezeki untukmu. Sebelum habis jatah rezekimu, ajalmu tidak akan datang. Itu. Jadi apakah kita harus bekerja, Pak Kiai, untuk dapat rezeki? Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Allah menjamin rezeki setiap yang diciptakan. Bekerja tidak bekerja, dia akan dapatkan jatah rezeki itu. Seperti kita bernafas, ini rezeki. Seorang anak bisa makan dan minum dari orang tuanya, itu rezeki. Karyawan yang bekerja, rezeki lewat tempat di mana kau bekerja. Jadi rezeki itu sudah ada jatahnya. Bekerja atau tidak bekerja, kalau sudah jatahmu, kau akan dapat rezeki, kata Pak Kiai. Tapi santri ini sepertinya kurang begitu puas dengan jawaban Pak Kiai. Lalu ia pun mengatakan, "Pak Kiai, menurut saya rezeki itu harus kerja. Kalau nggak kerja gimana kita dapat penghasilan? Tidak dapat penghasilan gimana kita bisa hidup?" Pak Kiai mengatakan, "Suatu saat nanti engkau akan paham." Lalu akhirnya santri ini pun pamit dan pergi meninggalkan Pak Kiai dengan pertanyaan yang masih belum terjawab. Ia ingin membuktikan bahwa rezeki itu wajib bekerja. Tidak mungkin tidak bekerja dapat rezeki. Akhirnya dia pergi ke pasar dan tak lama kemudian dia mendapatkan pekerjaan di pasar sebagai kuli panggul, untuk kemudian dia niatkan bekerja, mendapatkan income, kemudian itulah rezeki. Dan ia ingin tunjukkan pada Pak Kiai bahwa rezeki itu memang harus bekerja. Singkat cerita, santri ini kemudian bekerja dan mendapatkan upah. Dia belikan 2 potong roti. Habis sudah gaji dia sebagai kuli panggul, dibelikan 2 potong roti. Niatnya dia akan belikan 2 potong roti ini sebagai hadiah untuk Pak Kiai. Lalu akhirnya sore hari dia pun menemui kembali Pak Kiai. Sambil membawa 2 potong roti ini, beliau kemudian menyampaikan pada Pak Kiai, "Pak Kiai, tadi saya kerja jadi kuli panggul dan saya digaji 20.000, saya belikan roti ini. Dan ini menurut saya adalah rezeki karena bekerja, Pak Kiai. Jadi terbukti bahwa kalau bekerja saya baru dapat rezeki, Pak Kiai. Kalau saya tidak kerja jadi kuli panggul, saya tidak dapat rezeki untuk membeli roti ini." Lalu dengan gembira ia pun kemudian mengatakan pada Pak Kiai, "Kita makan sama-sama ya Pak Kiai rotinya." Akhirnya mereka pun berdua memakan kedua roti tadi, masing-masing satu untuk santri dan satu lagi untuk Pak Kiai. Selesai makan roti dan minum hidangan yang disediakan Pak Kiai ini pun kemudian mengatakan pada sang santri, "Nah, sekarang kau mengerti bahwa jika ibarat roti ini adalah rezeki, rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Engkau bekerja atau tidak bekerja, engkau akan dapat rezeki roti ini jika itu jatahmu. Tapi Pak Kiai, kan roti ini saya dapatkan ketika saya bekerja. Kalau saya tidak jadi kuli panggul, roti ini tidak akan sampai di sini, Pak Kiai." Jawab Pak Kiai, "Betul nak, kau bekerja, kau dapat hasil. Kau makan roti, yang satu tadi kau makan itu rezekimu. Aku tidak bekerja, juga dapat menikmati roti yang kau bawa. Jadi rezekimu karena kau bekerja, rezekiku bukan karena aku bekerja, karena aku tawakal." Santri ini pun kemudian tersenyum. "Iya betul juga Pak Kiai ya. Jadi rezeki itu ternyata hak sepenuhnya Allah untuk memberikan kepada siapapun. Bekerja tidak bekerja sudah ada rezekinya. Karena rezeki itu ada yang harus diambil dan rezeki juga akan datang ketika ada yang mengantar." Setelah kemudian santri dan Pak Kiai ini selesai berbincang-bincang, kemudian santri ini pun pamit, dan kemudian sebelum dia pamit Pak Kiai bilang pada istrinya, "Bu Nyai, bawakan nih santri kita nih ada buah-buahan tuh. Tadi ada yang ngirim buah anggur 2 kilo. 1 kilonya buat kamu. Anggap itu rezekimu. Bisa jadi itu rezekimu kalau kau habiskan, kalau kau makan. Tapi bisa juga rezeki itu buat teman-teman kamu di kamar ya. Jadi kalau kamu tidak datang ngantar roti kemari, mungkin rezeki itu buat yang lain." Nah, itulah konsep rezeki. Rezeki itu jatah. Rezeki itu jatah. Setiap orang ada jatahnya. Nah,
Bapak Ibu sahabat yang mulia, itu sepenggal dialog yang bermakna sekali bagi kita semua, bahwa rezeki itu jatah. Jatah, J-A-T-A-H. J, jaminan bahwa setiap yang diciptakan, setiap makhluk di muka bumi ini pasti Allah kasih rezekinya. Pasti ada jatah rezekinya. Dijamin oleh Allah dan kita tidak perlu ragu sama sekali. Yang kita tidak tahu berapa besar jaminannya, ada di mana rezeki itu, bagaimana cara mendapatkannya. Apakah A yang diambil atau A yang kedua yang diantar. Jadi tugas kita hanyalah untuk mengambil atau tugas kita mengantar. Begitulah rezeki akan mengalir. J-A-T-A-H. Sampai kemudian kita gunakan, kita manfaatkan, dan yang dimaksud, yang disebut dengan rezeki adalah yang kita habiskan, habis. Jadi rezeki itu J-A-T-A-H, jatah, jaminan, ambil, antar, habis. Tinggal satu huruf lagi, yaitu T. Apa itu? Takwa. Rezeki sesungguhnya adalah ketika kita mampu bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa akan memberikan jalan keluar bagi siapapun. Siapapun yang belum memahami bagaimana rezeki sampai ke tangannya, akan kesulitan mendapatkan rezeki, maka kuncinya adalah takwa. Ketika bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Ketika bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ada rezeki yang bisa kita duga dengan bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan bonus. Ada rezeki yang tidak diduga. Kita bahkan mungkin tidak mengharapkan, tiba-tiba datang dengan nilai yang tidak kita bayangkan. Dan itu karena bukti kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Siapa yang ditahan rezeki, ketahuilah bahwa mungkin jatah kita belum diberikan. Bukan tidak diberikan. Kita diminta untuk terus berjuang agar nilai hidup kita semakin baik, agar ibadah kita semakin hebat, agar harapan kita semakin tinggi kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kemudian teruslah bekerja, berjuang, tapi bukan karena hasilnya semata, melainkan supaya kita mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.